Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan dari wilayah Sumatera Selatan yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama Sorobiansyah, inilah Kompas Sumsel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sebuah kapal jukung bernama Doa Ibu meledak dan terbakar sesaat setelah mengisi bahan bakar di perairan Sungai Musi, tepatnya di Kelurahan 34 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang pada Jumat 9 Mei 2025 sore. 7 anak buah kapal yang mengangkut bahan sembako yang berada di atas kapal itu menjadi korban. 3 orang mengalami luka bakar dan telah dilarikan ke Rumah Sakit Akagani Palembang, sementara 4 lainnya dilaporkan hilang. Petugas Ditpol Airut Polda Sumsel bersama Basarnas langsung melakukan penyisiran di lokasi kejadian. Kapal yang terbakar hanyut dan dievakuasi ke perairan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Ya, saat ini masih kita lakukan upaya evakuasi dalam rangka pencarian korban. Yang ke sini ya. Koordinasi dengan Angkatan Laut, Basarnas, dan juga warga sekitar melakukan pencarian yang diduga korban masih ada di sekitar korban. Semua kan itu masih diduga ini. Apakah tadi sudah melompat, menyelamatkan diri, gimana kabar semua? Ya. Mungkin rekan-rekan wartawan bersabar dulu sambil menunggu tim kami bekerja dulu. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria bernama Adi, warga Jalan Gede Insuro, Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang, terekam kamera warga saat mengancam temannya menggunakan tombak dan celurit. Dalam video yang beredar, Adi tampak emosi dan mengacungkan 2 senjata tajam. Aksi itu berhasil dilerai warga. 2 hari usai kejadian, pelaku ditangkap unit Ranmor Polrestabes Palembang. Saat ditangkap, tersangka menyerahkan senjata tajam yang digunakan dalam aksinya. Hilang motor, kan? Apa tak terti ngurus nggak? Tanya dengan dia. Apa jawaban dia lain jawaban dia? Coba sama marah. Sempat ngoceh juga kan tadi? Hah? Sempat ngoceh juga. Nanti nggak coba. Itu tak bukan cuma itu di depan rumah dia. Dari keterangan polisi, peristiwa ini bermula saat korban meminta kembali uang tilang sebesar Rp150.000 yang sebelumnya dititipkan kepada tersangka. Namun uang itu telah digunakan tersangka untuk menebus ponselnya yang sempat digadaikan. Tak terima ditegur, tersangka justru pulang mengambil senjata tajam dan mendatangi korban. Jawaban yang tidak menyenangkan tersebut menimbulkan emosi. Emosi yang notabene menggerakkan daripada saudara X selaku pihak tersangka menimbulkan satu amarah yang pada akhirnya emosi tersebut dilampiaskan yang bersangkutan kembali ke tempat rumahnya mengambil tombak dan celurit, kemudian melakukan pengancaman. Kini tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua kurir narkoba lintas provinsi tertunduk usai ditangkap personel Satlantas Polrestabes Palembang. Kedua tersangka, IY dan RD, merupakan warga Pekanbaru Riau. Penangkapan bermula saat petugas menghentikan mobil yang dikendarai tersangka di Simpang Nilakandi, Kecamatan Kertapati, Palembang, karena tak menggunakan sabuk pengaman. Namun bukannya berhenti, keduanya berusaha kabur sehingga memicu kecurigaan polisi yang langsung melakukan pengejaran. Setelah dihentikan, petugas memeriksa kendaraan secara menyeluruh dan menemukan 2 jenis narkoba. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita 2.472 butir pil ekstasi dan 2 kg sabu yang disembunyikan di dalam mobil. Berdasarkan pemeriksaan, narkoba tersebut dibawa dari Pekanbaru dan rencananya akan diserahkan ke seorang bandar di Palembang. Pos Nilakandi adalah pos perbatasan dan kami berharap waspada ini selalu ditingkatkan, bisa melihat, bisa mengidentifikasi orang-orang yang patut dicurigai terlibat dalam sebuah tindak pidana. Dengan demikian keberadaan pos Nilakandi, pos lalu lintas betul-betul bisa membantu rekan-rekan satuan operasional Sat Narkoba maupun Satreskrim
dalam menindak pelaku tindak pidana yang ada. Kedua pelaku mengaku sudah 2 kali menjadi kurir dengan sejumlah imbalan setiap pengiriman. Belum sekali atau belum 2 kali? Belum pernah sama sekali? Kamu, Gasol? Kamu pernah? Kamu pakai, pengguna, bukan pengedar? Ditahan di mana dulu? Di Pekanbaru. Kini IE dan RD harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan terancam hukuman mati. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dugaan penganiayaan terhadap seorang mahasiswi di Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Korban, Karen Julinda, diduga dianiaya 4 perempuan yang merupakan teman dekatnya, masing-masing berinisial T, S, D, dan E. Peristiwa ini terjadi di dalam kamar kos korban yang berada di Jalan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Dalam video yang beredar, korban terlihat dipukuli bergantian para pelaku. Akibat kejadian tersebut, Karen mengalami sejumlah luka lebam dan melaporkan insiden itu ke Polrestabes Palembang. Menurut keterangannya, peristiwa bermula saat ia membicarakan hubungan antara T dan kekasih pelaku S. Namun percakapan tersebut rupanya terdengar S yang kemudian tersinggung dan emosi. Tak lama setelah itu, S bersama 3 temannya mendatangi kamar kos korban dan melakukan penganiayaan. Ironisnya, aksi kekerasan itu direkam salah satu pelaku dan diunggah ke media sosial. Pertamanya gara-gara ini aku galak ngomong ke dia sama kawanku, cowoknya tuh ini. Nah, dia tuh tidak terima. Terus aku sudah minta maaf, masih tidak terima. Terus itu dia ngari aku di kosan. Nah, terus tuh ngari kosan tuh langsung nampar itu si Tania itu. Nah, terus tuh aku diam baik. Soalnya aku tahu aku salah. Terus tuh aku duduk kan ngambil HP, langsung diambil HP sama mereka. Nah, terus tuh langsung diambil sama mereka tuh. Nah, langsung ketuk kenyop kepala aku. Nah, gosok-gosoknya duduk-duduknya tuh. Nah, sudah duduk-duduknya gosok-gosoknya seretnya. Nah, maka terus tuh langsung jambak-jambakan itu, Kak. Uang berapa penganiaya gitu, Dek? Uang 4. Uang 4 ya? Cewek galau apa ada cowoknya? Cewek galau. Saat ini laporan korban telah diterima dan tengah didalami Satreskrim Polrestabes Palembang. Laporan yang telah diterima oleh SPKT dan dilanjutkan ke unit reskrim, akan ditindaklanjuti oleh unit reskrim. Itu sudah diselidiki atau belum? Untuk pendalaman akan dilanjutkan ke unit yang bersangkutan. Karen merasa khawatir mengingat dalam unggahan di media sosial, salah satu pelaku sempat menyatakan niat untuk kembali melakukan penganiayaan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Sepasang suami istri menabrak truk fuso yang terparkir di pinggir jalan saat melaju dengan sepeda motor. Sang istri, Vera, tewas di lokasi setelah tubuhnya terjepit di ban belakang truk sebelah kanan. Sementara suaminya, Feriansyah, mengalami luka berat dan segera dilarikan ke rumah sakit. Petugas Satlantas Polrestabes Palembang melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Polisi menjelaskan kecelakaan bermula saat motor korban melaju dari arah Simpang Tanjung Api-Api menuju Simpang Palem. Diduga melaju dengan kecepatan tinggi dan hilang kendali. Sepeda motor itu menghantam truk yang telah terparkir selama 3 hari. Kondisi korban yang di Ponce meninggal. Untuk pengemudinya masih dalam perawatan mungkin operasi karena di bagian kepala. Lukanya di mana aja? Di bagian muka. Untuk korban yang dibonceng bagian muka dan bagian dada. Berarti kronologis kejadiannya sudah ada nabrak bagian mana? Kemungkinan kurang konsentrasi, kecepatan tinggi. Sepeda motor korban dievakuasi ke Pos Laka Pajo, sementara truk diberi garis polisi. Saat ini petugas masih mencari keberadaan sopir truk untuk dimintai keterangan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah meninjau kondisi rumah susun pekerja yang berada di Jalan Srijaya Palembang Senin 5 Mei 2025. Bangunan yang dibangun sejak 2009 itu tampak tak terawat, beberapa bagian rusak dan terlihat kumuh. Rusun tersebut rencananya akan dialihfungsikan sebagai rumah singgah bagi keluarga pasien Rumah Sakit Siti Fatimah Az-Zahra. Jangan mangkrak lagi, jangan kotor lagi, ya, jangan dilihat oleh masyarakat. Kok pemerintah ini ngabis-ngabisin uang aja. Habis dia bangun 15 tahun, dibiarkan nganggur. Lah ini kan uang rakyat semua ini. Ya, ini harus betul-betul selesai. Saya minta pekan ini suratnya saya terima. Sebelum 1 Mei kita putuskan, sebelum 1 Juni mudah-mudahan kita sudah bisa mulai renovasinya, dan sebelum 17 Agustus kita sudah bisa fungsikan. Saat ini Dinas Perempuan dan Kawasan Permukiman Sumsel tengah mengkaji struktur bangunan apakah masih layak digunakan untuk hunian. Kemarin saya mendampingi sama kementerian juga sudah mengkaji strukturnya, apakah masih bisa dapat digunakan atau tidak. Mudah-mudahan secara visual masih kokoh, tapi kan harus dibuktikan secara teknis. Mudah-mudahan hasil teknis itu baik sehingga kita dapat memungkinkan ini. Jangan mangkrak lah kalau kata Pak Wamen tadi. Rumah susun pekerja ini dibangun dengan satu twin block setinggi 4 lantai tipe 24. Memiliki total luas bangunan 4.395 meter persegi. Fasilitasnya mencakup 74 unit hunian reguler, 2 unit untuk difabel, serta ruang pelola, musola, dan gudang. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah siswa dari SD hingga SMP di Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan harus mendapat perawatan di unit gawat darurat RS Talang Ubi setelah diduga keracunan makanan dari program MBG yang mereka santap pada Senin 5 Mei 2025. Tercatat ada 64 siswa dari 5 sekolah yang menjalani perawatan. Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Pali Iwan Tuaji saat menjenguk siswa yang diduga keracunan makanan tersebut. Disebutkan siswa yang keracunan dari SDN 28, SDN 20, dan SMP. Namun Wagub tak menyebut pasti sekolah SMP tersebut. Laporan yang didapat Wagub, siswa tersebut mengalami gejala sakit perut, kepala pusing, dan mual-mual. Dari pihak kepolisian lagi sampel makanannya, sudah diamankan, lagi nak dicek dulu di laboratorium. Dan mudah-mudahan ini tidak berkembang besar lah. Berdoa kita karena anak-anak ini besok ada ujian. Yang aku tahu tongkol, ya, dikatakan tongkol suwir apanya tadi kan itu. Tapi lagi posisi tadi Pak Kapolres sudah sampaikan lagi diambil sampelnya untuk laboratorium supaya tahu penyakitnya apa, dia dikasih obat apa tuh bisa tahu dokter kita. Pihak Dinkes dan kepolisian di kabupaten tersebut sudah melakukan pengambilan sampel makanan yang diduga penyebab keracunan tersebut. Hingga 6 Mei 2025, data Dinas Kesehatan Sumsel mencatat siswa yang terdampak mencapai 174 orang dan 8 dirawat. Tim Liputan Kompas TV, Pali, Sumatera Selatan. Sebuah video aksi begal yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang pria tiba-tiba diserang 2 pelaku bersenjata tajam yang mengendarai sepeda motor. Salah satu pelaku tampak melukai korban dan membawa kabur sepeda motornya. Meski terluka parah, korban sempat berusaha mengejar pelaku namun tak berhasil. Belakangan diketahui korban adalah seorang penjaga masjid di kawasan Dwi Kora 2, Ilir Barat 1, Palembang. Rekan korban sesama penjaga masjid menyebutkan, peristiwa itu terjadi pada Minggu 4 Mei 2025 saat korban akan membuka pintu pagar masjid sepulang dari rumah orang tuanya. Saat itulah 2 pelaku menghadangnya dengan mengayunkan senjata tajam. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka serius di tangan hingga hampir putus dan kini dirawat intensif di rumah sakit. Selain kehilangan motor, korban juga harus menanggung trauma fisik dan mental. Ironisnya, sekitar 3 minggu sebelumnya, seorang perempuan juga menjadi korban penjamretan di lokasi yang tak jauh dari masjid tersebut. Pulang ke sini kira-kira jam 11 lewat. Begitu dia masuk, mungkin perasaan dia sudah diiringi oleh orang di daerah Palawan. Sampai di sini
Ya itulah kejadian dia kena begal itu. Luka bacok di jari kelingkingnya. Peristiwa ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian yang kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara untuk penyelidikan lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Palembang dikejutkan dengan tewasnya seorang perempuan dalam kondisi mengenaskan Senin 5 Mei 2025 malam. Korban diperkirakan berusia sekitar 50 tahun itu ditemukan dengan luka senjata tajam di leher. Dugaan kuat ia menjadi korban pembunuhan. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang mengatakan luka pada leher korban diduga akibat benda tajam. Jenazah pertama kali ditemukan warga setempat. Polisi saat ini masih menggali keterangan para saksi, memeriksa lokasi kejadian, serta menyisir barang-barang milik korban termasuk rekaman CCTV di sekitar rumah. Ada ditemukan satu orang perempuan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan peristiwa itu kami melaksanakan identifikasi terhadap TKP untuk mengetahui penyebab meninggalnya satu orang perempuan tersebut. Wanita tersebut hasil pemeriksaan luar dari rumah sakit akibat daripada luka benda tajam di bagian belakang leher. Indikasi kalau kita masih dilakukan pendalaman karena kita melihat harus mendalami dari keterangan saksi-saksi. Tentunya kita juga menyelidiki terhadap peristiwa ini dari keterangan saksi maupun CCTV yang ada di sekitar TKP. Korban diketahui tinggal seorang diri dan memiliki warung yang berada tepat di depan rumahnya. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban rencananya akan diotopsi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kecelakaan kereta api Babarajak dengan truk yang berujung menabrak rumah warga terjadi di Jalan Abi Kusno Cokro Suyoso, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Palembang pada Senin 5 Mei 2025 pagi kemarin. Menurut keterangan polisi, insiden bermula saat kereta pengangkut batu bara melaju di jalur tersebut dan menghantam dump truk yang parkir terlalu dekat dengan rel. Benturan keras membuat truk terpental dan menabrak rumah warga di tepi jalur hingga rumah mengalami kerusakan parah dan truk rusak berat. Ini mobil dump truck yang ngangkut tanah, parkir pinggir jalan samping rel. Mungkin dia parkir terlalu dekat, jadi Babaranjang yang kebenarannya lamsir kan dia senggol lah, jadi bodi daripada dump truck tadi. Jadi terpental lah dia ke rumah itu, ada kerusakan sedikit di bengkel itu akibat dari disenggol dari KH Babaranjang tadi. Jadi ada 2 mobil yang rusak. Ada korban jiwa, Komandan? Korban jiwa tidak ada. Luka-luka? Luka-luka juga tidak ada. Warga sempat panik dan berhamburan keluar rumah. Pemilik rumah yang tertabrak selamat karena saat kejadian berada di bagian belakang rumah. Ia hanya mendengar suara benturan keras dari depan. Itu pas kejadian ada bunyi keras atau gimana, Pak? Bunyi, tegar. Terus respon kita gimana waktu itu? Keluar? Terkejut lah keluar. Terus pas lihat keluar? Nggak terjadi. Oh, udah terjadi. Itu apa itu yang hancur itu, Pak? Bagian rumah apa? Bengkel. Oh, bengkel apa, Pak? Motor. Bengkel motor. Itu alat-alat yang bengkel tuh hancur juga atau enggak? Sebagian hancur. Oh, sebagian. Motor, itu ada motor juga. Oh, ada motor juga dalam itu. Itu kira-kira kalau mengalami kerugian materi berapa jumlahnya, Pak? Nah, juga ngira-ngira. Belum dihitung ya, Pak? Iya. Pak, mobil dump truck itu memang biasa parkir di samping ya, Pak ya? Iya, di samping dia parkirnya. Oh, udah biasa? Itu muat tanah masuk ke dalam. Oh, tapi udah biasa setiap hari parkir di sini? Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Lurah Kemang Agung mencatat, ini merupakan kali kedua kecelakaan serupa terjadi di lokasi yang sama. Ia meminta perusahaan pemilik truk menyediakan kantong parkir khusus agar kejadian tak terulang. Ya, kami meminta dari perusahaan itu untuk kendaraan mobil yang untuk mengangkut tanah itu dikondisikan, diberi tempat khusus untuk tanah mereka.
mobil yang itu parkir tuh. Jadi tidak mengganggu warga. Yang kedua, tidak mengganggu rel kereta api ini. Pak, apakah kejadian ini baru pertama kali apa sudah sering terjadi, Pak? Untuk kejadian ini baru 2 kali. Sudah 2 kali, Pak, ya? Sebelumnya kapan, Pak? Yang di sana katanya, di Warung Rati. Di Warung Rati, Kak. Berapa tahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu? Belum 1 tahun, Kak. Meski rumahnya rusak berat, pemilik rumah tidak melaporkan kejadian ke polisi karena telah mendapat kepastian akan menerima ganti rugi dari pihak perusahaan pemilik truk. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Inspektorat Kota Prabu Mulih menemukan 6 aparatur sipil negara yang bolos kerja selama bertahun-tahun. Bahkan, salah satu di antaranya tercatat tidak pernah masuk kantor selama 10 tahun namun masih menerima gaji. Temuan ini terungkap dalam inspeksi mendadak yang dilakukan Inspektorat Kota Prabu Mulih pada Selasa 29 April 2025. Kepala Inspektorat Prabu Mulih Indra menyebut para ASN tersebut berasal dari lingkungan dinas pendidikan dan sejumlah kelurahan. Sidak dilakukan setelah ada laporan dan ditemukan ketidaksesuaian antara data absensi dan jumlah pegawai yang benar-benar aktif bekerja. Mereka OPD ini sudah membuat kesimpulan. Kesimpulan itu sudah diserahkan ke BKPSDM. BKPSDM akan menindaklanjuti, sudah ditindaklanjuti. Kan keputusan akhirnya di wali kota. Memang dari dinasnya itu ada satu kesimpulan setelah bentuk tim, ada keputusan dari dinas diarahkan ke BKPSDM. BKPSDM sekarang lagi menindaklanjuti dan bentuk dibawa ke Bapak Wali Kota. Ironisnya, meskipun sudah lama tidak masuk kerja, ke-6 ASN itu diketahui tetap menerima gaji secara rutin. Pihak inspektorat kini telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus tersebut. Tim akan mendalami alasan ketidakhadiran mereka termasuk memverifikasi klaim sakit dari salah satu ASN. Tindak lanjut dari temuan ini masih menunggu keputusan dari Wali Kota Prabu Mulih. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Seorang pelaku penjamretan di Palembang babak belur setelah dihukum warga. Beruntung, polisi dan anggota TNI segera mengamankan pelaku dan meredam amukan warga. Meski sudah tak berdaya, warga masih geram tetap mencari celah untuk melampiaskan amarahnya pada pelaku. Kejadian tersebut terjadi pada Selasa 6 Mei 2025 siang di Jalan Sukabangun 2, Kecamatan Sukarami, Palembang. Pelaku yang diketahui bernama AM dan AP berhasil dijamret saat korban seorang calon siswa TNI yang sedang berolahraga. Kedua pelaku mendekati korban dan merebut tasnya. Korban berteriak menarik perhatian warga sekitar. Kedua pelaku yang tidak sempat melarikan diri Hilang ini ya. Tas baik? Ya, tas baik. Terus apa lagi? Dalam tas ini ada isinya, dompet. Dari mana? Kamu tuh dari mana di Jamret? Masjid ini ya, dari Sukabangun 1. Dari Sukabangun 1. Menurut polisi, kedua pelaku yang berasal dari desa Sungai Rebo Mariana, Banyuasin, Sumatera Selatan mengakui perbuatannya. Salah satu di antaranya bahkan tercatat sebagai residivis dalam kasus serupa. Modusnya dengan cara memepet, diikuti, memepet, dan langsung mengambil berupaya secara paksa untuk tas korban. Sampai ketangkap warga. Seperti hakimi warga, Bang? Sempat dihakimi warga, kemudian petugas langsung mengamankan dan mengembangkan terhadap pelaku tersebut. Kini kedua pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ini merupakan proses penangkapan pelaku pembunuhan seorang ibu pemilik warung di Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan yang dilakukan tim gabungan dari Polsek Sukarami dan Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap di rumahnya di Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin setelah 4 jam kejadian. Saat ditangkap, pelaku tidak melakukan perlawanan.
Pelaku diketahui berinisial MRA, seorang pelajar SMK berusia 18 tahun. Dari penangkapan itu, polisi menyita sebilah pisau dapur yang digunakan untuk membunuh korban. Menurut polisi, pelaku awalnya mencekik korban hingga pingsan, lalu mengambil pisau dapur milik korban dan menusuk leher korban dari belakang. Peristiwa tragis ini terjadi di dalam rumah korban saat pelaku masuk diam-diam. Tak hanya membunuh, pelaku juga mencuri uang warung milik korban serta beberapa makanan ringan. Usai melakukan aksinya, pelaku mencuci pisau dan meletakkannya kembali di dapur guna menghilangkan jejak. Karena seiring waktu yang ada, korban ingin memasuki dalam rumahnya menuju ke tempat kamar mandi. Tanpa diketahui oleh pihak korban, tersangka mengikuti langkah korban di dalam rumah di kamar mandi tersebut. Dan spontan mendekati kamar mandi, korban dilakukan pengitingan di leher, yang pada akhirnya menyebabkan korban tidak bisa bernafas, tidak berdaya, yang pada akhirnya terkulai lemas. Kemudian tersangka menyeret korban menuju ke kamar pribadinya, dan disitulah spontan tersangka mengambil pisau milik korban yang ada di dapur, kemudian menghujamkan sebanyak 8 titik di bagian leher belakang. Dari hasil pemeriksaan, motif pembunuhan dipicu emosi pelaku yang kesal karena tidak diberi utang rokok dan sakit hati setelah disebut miskin oleh korban. Karena aku dendam, bukan dendam sih Pak, gara-gara sakit hati deh dikatanya. Dikatain apa? Nah, bukan utang Pak, utang rokok Surya sebatang. Nah, uji, hai kawan uji yang kemarin belamunian kau bayar uji, awak miskin kawan dikatanya. Sakit lah masih pacak tahan Pak ya jago. Ya sudah Budi, dah usahlah jago. Nah, dah lembut aku tuh Pak ya. Nah, ambil lah nah uji. Nah dikasih lah seneng Pak aku tuh Pak. Malah dia agaknya Pak, ibaratnya ini rokok Pak. Ini kan yang ditariknya lagi. Wah, kerjaku. Ya sudah Budi, dosa lah aja Budi. Dem, duduklah aku nih Pak. Ngoceh-ngoceh dia tuh Pak. Ngomongnya kulon tilanang lah inilah segala macam Pak. Keluarga loh, kata-kata kotor tuh Pak. Sakit hati Pak aku tuh Pak. Aku nyingok Pak nyingok aduh dah apa kata Pak di depan tuh. Nyingok aku. Nah Budi tuh pas masuk ke dalam. Aku cekek lah Pak, gara-gara aku tuh kesel, emosi Pak. Habis kau cekek? Habis aku cekek, tidak apa-apa Cak. Kecekek kan. Pingsan itu Pak sama tuh. Pingsan. Ujul lagi Pak, nyampak kena cak meja, sudut meja itu matanya yang sebelah sini. Nah sudah tukuntuk yang ini. Pakai ini, pakai tangan. Oh ke lantai? Lantai ya. Nah, aku tuh nengok Pak. Nah, aku tuh takut Pak agak ketahuan aku cemana Pak Jadi cocok Pak leher. Pakai pisau. Kau bawa dari rumah pisau? Tidak, pisau itu dari rumah Budi itulah. Dari rumah Budi itulah. Pisau itu dari mana? Dari warung apa dari dapur? Bukan, dari dapur Pak, dari cak wadah-wadah sutil, wadah-wadah kaca dek. Berarti kau masuk ke rumah korban itu? Iya Pak. Ke dalam nian? Ke dapur nian kau ambil pisau itu? Dapur itu dekat Pak. Oh dekat? Iya Pak. Dari warung ke dapur itu dekat? Iya dekat. Nah terus tuh cuci lah Pak pisau itu Pak di WC. Dan tuh kutaruh pisaunya tuh kutaruh di pojok ini rak piring. Pelaku kini ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sebelumnya korban Turyati, 56 tahun yang sehari-hari membuka warung di rumahnya, ditemukan tewas di dalam kamar pada Senin petang 5 Mei 2025 lalu. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Subdit 4 Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel membongkar praktik pengoplosan bahan bakar minyak di Kecamatan Lembak, Muara Enim. 2 sopir masing-masing berinisial HW dan AJ ditangkap. HW ditangkap saat mengangkut BBM oplosan, sementara AJ ditangkap saat membawa truk tangki yang akan menuju lokasi penampungan. Wakil Direktur Reskrimsus Polda Sumsel AKBP Listiono menjelaskan, para pelaku mencampur solar asli dengan minyak sulingan untuk kemudian didistribusikan ke sejumlah perusahaan BBM di wilayah Muara Enim. Dari keduanya, polisi menyita 16.000 liter BBM oplosan, 1 unit truk tangki, dan sejumlah barang bukti lainnya. Jadi, modusnya tersangka ini merupakan dari
pegawai PT Putra Samsabira bersama tersangka AG setelah melakukan pengisian di depo. Kemudian tersangka HW ini menyerahkan kendaraan yang dikemudikan kepada tersangka AJ. Kemudian atas perintah tersangka HW, kendaraan yang dikemudikan oleh AJ singgah atau mampir ke sebuah gudang yang diduga sebagai tempat penyimpanan BBM ilegal. Kemudian tersangka melakukan barter dengan cara menurunkan BBM jenis BI solar B40 sebanyak 4 ton atau 4.000 liter, masing-masing longkang 2 ton. Kemudian ditukar dengan minyak hasil sulingan yang berada pada BBM ilegal tersebut sebanyak 4 ton atau 4.000 liter. Yang kami amankan ada 2, yaitu atas inisial HW dan juga AJ. Polisi masih menyelidiki kemungkinan keterlibatan pelaku lain dalam jaringan ini. 2 orang yang ditangkap telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Lima orang sopir pengangkut kayu ilegal diringkus Subdit 4 Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel. Mereka ditangkap setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait aktivitas ilegal logging di Kecamatan Batanghari Leko, Musi Banyuasin. Polisi mengungkapkan, kelima pelaku berperan sebagai sopir truk pengangkut kayu. Dari mereka disita 150 batang kayu campuran yang diambil dari hutan menggunakan 5 unit truk. Kayu-kayu tersebut rencananya akan dijual keluar wilayah Sumatera Selatan. Salah satu pelaku diketahui merupakan residivis kasus serupa dan tercatat sudah 8 kali terlibat dalam pengangkutan kayu ilegal. Pada polisi, para pelaku mengaku mendapat upah dari seseorang berinisial S yang saat ini masih dalam penyelidikan. Kami berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan ilegal logging yang ada di daerah Bindialo, Kecamatan Batanghari Leko, Musi Banyuasin. Personil dari Tipiter khususnya melaksanakan kegiatan penyelidikan. Setelah dipastikan ada tindak pidana, kemudian dilakukanlah upaya penangkapan yang hasilnya ada 5 truk sebagai sarana untuk mengangkut kayunya. Ada kayu baja murah dan juga ada kayu meranti di situ. Ada 5 tersangkanya yang sekarang masih kami dalami lagi dan kami kembangkan lagi. Kelima sopir tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka kini ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman penjara hingga 5 tahun, serta denda maksimal 2,5 miliar rupiah sesuai Undang-Undang Kehutanan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tim dari Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mengunjungi siswa yang masih mendapat perawatan di RSUD Pali dari insiden dugaan keracunan menu makan bergizi gratis. Hingga Selasa 6 Mei 2025, 8 siswa masih dirawat di rumah sakit dari total 174 siswa yang diduga keracunan makanan dari program ini. Tim juga mengunjungi SDN 28 Talang Ubi yang sedikitnya 78 siswanya turut diduga keracunan dan sempat dilarikan ke IGD RSUD setempat pada Senin 5 Mei 2025 petang. Sebagian besar dari siswa sudah dapat mengikuti pelajaran dan sehat. Sidak kemudian dilakukan ke dapur yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah Kabupaten Pali. Dari sidak dapur ini, tim menyebut dapur sudah sesuai standar. Namun tim memberikan beberapa masukan terkait pengelolaan dapur agar dapat berbenah setelah insiden 174 siswa mengalami gejala keracunan. Dapur ini melayani 3.000 siswa di Pali, namun siswa yang mengalami gejala keracunan hanya 174 orang. Tidak steril Mas. Kemudian pada saat mencicipan makanan, maksud diantar harus ada diorgan elektrik, dia harus dicicipin. Nah, tetapi itulah kita tidak tahu, kalau cuma sedikit, kita nggak tahu yang lain. Nah, makanya tadi ada kasus cuma di beberapa SD itu yang lain nggak kena. Nah, itu kita lihat kan, kenapa yang lain nggak semua 2.000 yang kena? Kalau memang dari makanannya ada yang tercemar semua, pasti 2.000-an dia tercemar. Nah, ini ada beberapa, berarti ada yang beberapa tungku atau kopi yang terkena cemaran itu, apa cemaran yang kurang baik tadi Pak Andre ya. Sebelumnya ratusan siswa di Talang Ubi, Kabupaten Pali harus dilarikan ke IGD rumah sakit setelah mengalami pusing dan mual, diduga usai menyantap menu makan bergizi gratis pada pembagian Senin 5 Mei 2025 lalu. Dari insiden tersebut, penyedia MBG di Pali terpaksa menghentikan sementara proses distribusi yang sudah berlangsung 3 bulan guna melakukan evaluasi.
Sampel makanan pada hari terjadinya insiden sudah dibawa ke laboratorium untuk memastikan penyebab dari dugaan gejala keracunan pada siswa. Tim Liputan, Kompas TV, Pali, Sumatera Selatan. Seorang pengendara motor ini meliuk-liuk untuk menghindari polisi dari Satlantas Polrestabes Palembang yang menggelar razia di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Meski berhasil melewati beberapa polisi, namun aksi pengendara motor gagal setelah polisi lainnya yang menunggu di lokasi lain. Pengendara motor kemudian ditilang karena tidak menggunakan helm. Selain itu, seorang pengendara motor yang juga ditilang karena tidak menggunakan helm terlibat tarik-menarik dengan polisi. Pengendara tersebut enggan memberikan kunci motornya saat akan disita. Ya itu tadi, ya para pengendara yang tidak melengkapi kendaraan, ada spion, SIM, knalpot brong. Yang kedua melawan arus, ya melawan arus yang bisa mengakibatkan fatalitas kecelakaan lalu lintas. Nah, sementara ini hampir 40, roda 2, ya, ke roda 4, 2, 1 pemalsuan tanda nomor kendaraan, STNK tidak sesuai dengan plat yang ditempelkan. Nah itu sudah ada unsur ya tidak pidana karena pemalsuan. Sebanyak 40 kendaraan roda 2 dan 4 ditilang dalam razia tersebut karena tak dilengkapi dokumen dan melanggar aturan lalu lintas. Operasi Cipta Kondusif ini digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas. Operasi akan rutin digelar. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah nisan makam di komplek pemakaman pribadi di Jalan Negaswida, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang ditemukan dalam kondisi rusak parah. Kondisi ini mengejutkan pengelola makam. Sedikitnya 8 nisan diketahui hancur. Diduga kerusakan terjadi akibat ulah orang tak bertanggung jawab yang sengaja menghancurkannya untuk mencuri besi. Sering terjadi kemalingan ini, tapi kami tidak tahu kan. Takutnya kami jadi sasaran ya. Enggak tempat kita dewe yang kita jago pernah kejadian juga kehilangan. Pernah ini apa ini? Hilang. Sudah ngelapor gitu kemarin Pak. Sempat ngelapor apa tidak? Tidak ngelapor. Tapi ngelapor tuan yang punya. Aksi pencurian besi nisan ini disebut bukan yang pertama. Namun kasus serupa sebelumnya tidak pernah dilaporkan para pemilik makam. Mendapat informasi tersebut, aparat Polsek Seberang Ulu 2 langsung mendatangi lokasi. Kita belum bisa memastikan karena makam ini punya pribadi orang, pribadi. Makanya ini dipagar. Dan kita tidak bisa mengambil keputusan kayak olah TKP atau gimana, nggak bisa gitu. Nah, narasi yang di IG viral itu katanya besinya yang diambil itu hasil penyelidikan sementara? Belum ada laporan. Kita cuma datangi TKP ini, ternyata di sini makam ini punya pribadi. Hingga kini polisi belum dapat memastikan apakah kerusakan itu akibat pencurian karena belum ada laporan polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dari 4 kelompok terbang yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci, tercatat 3 jemaah calon haji embarkasi Palembang gagal berangkat. 1 jemaah berasal dari Musi Banyuasin di kloter 2, sementara 2 lainnya dari kloter 4 asal kota Palembang. JCH asal Musi Banyuasin batal berangkat akibat mengalami kecelakaan sebelum tiba di asrama haji. Sementara itu, 1 jemaah Palembang bersama pendampingnya harus dilarikan ke RSUD Siti Fatimah lantaran mengalami sesak napas. Untuk total jemaah yang diberangkatkan embarkasi Palembang sampai tadi pagi sampai kloter 4 itu ada 1.477 jemaah. Itu termasuk di dalamnya itu 16 petugas kloter. Jadi ada 3 sampai saat ini.
Berarti 3 yang belum diberangkatkan oleh Iya, ada 3 yang belum masih menunggu ya 2. Masih menunggu baik yang asal Moba maupun yang asal Kota Palembang. Sepertinya kalau untuk mengganti nggak sempat lagi ya, karena harus mengurus administrasi paspor, visa gitu kan, itu butuh waktu yang cukup lama gitu. Berarti kemungkinan kalau tidak berangkat di tahun ini langsung tahun depan, Pak? Iya, kemungkinan akan berangkatkan di tahun depan. Kalau memang ternyata sampai pemberangkatan terakhir itu belum sembuh ya, belum dinyatakan layak terbang. Panitia penyelenggara ibadah haji Sumatera Selatan masih menunggu perkembangan kondisi ketiga jemaah tersebut. Jika dinyatakan layak terbang, mereka akan diberangkatkan bersama kloter berikutnya. Untuk hasil pemeriksaan sekarang dalam proses pengawasan dokter di Rumah Sakit Siti Fatimah. Untuk diagnosa lengkapnya, jelasnya itu masih belum diketahui ya, karena dalam proses. Nah, untuk keberangkatan ini nanti tergantung dari hasil pemeriksaan. Apabila nanti Pak Najamuddin kondisinya 1 dalam 2 hari ini, beliau dalam kondisi yang sehat ya, tidak sesak lagi, itu nanti kita akan laporkan kepada Ketua PPIH, nanti akan tergantung slot yang ada. Untuk kondisi di Tanah Suci, kami mendapatkan informasi dari teman-teman yang sudah dari kloter 1 sampai dengan 3, alhamdulillah semua jemaah kita dalam kondisi yang sehat ya. Untuk resiko penyakitnya yang sudah di Tanah Suci ada nggak? Untuk yang di Tanah Suci belum ada laporan kepada kami ya. Jadi memang saat ini suhu di Tanah Suci itu 36 derajat Celcius. Nah, ada beberapa jemaah yang dari embarkasi lain itu memang ada yang memang terkena gagal jantung dan sebagainya. Tertinggi itu ya masih didominasi dengan penyakit hiperkolesterol ya, dan penyakit hipertensi, diabetes. Nah, itu penyakit dan penyakit usia di atas 60 tahun, orang tua ya. Sementara itu, jemaah yang telah tiba di Tanah Suci dilaporkan dalam kondisi sehat. Adapun faktor risiko kesehatan tertinggi di antara jemaah embarkasi Palembang adalah hiperkolesterol, hipertensi, dan obesitas. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Total sebanyak 1.845 jemaah calon haji dari 5 kelompok terbang sudah diberangkatkan dari embarkasi Palembang. Terbaru, 368 jemaah dari kloter 5 lepas landas pada Kamis 8 Mei 2025 pukul 11.40 menuju Arab Saudi. Meski panitia pelaksana ibadah haji Sumatera Selatan telah memberikan imbauan sejak dari daerah asal jemaah, masih banyak ditemukan barang-barang yang dilarang dibawa dalam penerbangan. Temuan itu seperti alat masak, benda berbahan gas, hingga cairan dalam jumlah berlebih yang membahayakan keselamatan penerbangan. Sebenarnya sudah dari sejak kabupaten kota kita sudah mengingatkan jemaah haji tentang barang-barang apa saja yang boleh dibawa ke kabin pesawat terutama ya. Kalau untuk ke bagasi, alhamdulillah sampai kloter 4 kemarin dan juga ini kloter 5 tidak ada kendala. Bagasi aman semua, kita aman semua. Dari pihak Saudi sudah menyatakan kepada kita untuk bagasi aman. Nah, tapi memang untuk barang-barang yang dibawa ke kabin, setiap kloter masih kita lihat dan masih kita jumpai jamaah haji yang membawa barang-barang yang dilarang dibawa ke kabin, seperti bunting, ya, kemudian silet, pisau atau cairan yang melebihi 100 ml. Sementara itu, kloter 6 asal Bangka Belitung dijadwalkan masuk asrama haji Pangkal Pinang pada Kamis 8 Mei 2025 pukul 16 dan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada Jumat 9 Mei 2025 pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Panitia haji kembali mengingatkan agar jemaah mematuhi aturan barang bawaan demi kelancaran dan keselamatan penerbangan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Khairunisa Az-Zahra Ihtison, remaja asal kota Palembang yang akrab disapa Caca ini, tergabung dalam kloter 5, rombongan 6 dari KBH Siti Khadijah Palembang. Ia berangkat menunaikan rukun Islam kelima menggantikan sang ayah yang wafat pada April tahun lalu karena sakit. Ia baru mengurus pelimpahan porsi haji pada Juni 2024. Persiapannya sangat singkat, sehingga dia belajar mandiri dan juga bimbingan ibunya. Baru lulus dari bangku SMA, Caca tak hanya melanjutkan niat ayahnya, tapi juga membawa tanggung jawab besar.
sebagai pendamping neneknya yang kini berusia 67 tahun dan masuk kategori lanjut usia. Ia juga berangkat bersama ibu serta kakeknya. Menggantikan papa, awalnya itu porsi papa sama mama, tapi karena papa sudah berpulang tahun lalu, jadi digantikan sama mama Caca. Waktu itu daftarnya tahun berapa? 2012, Mbak. Oh, papa 2012? Iya, sama mama. Sama keluarga sama opa. Oh. Paling kayak manasik, setelah itu kayak latihan-latihan kelas kayak gitu. Cacanya 18 tahun nih kuliah atau baru tamat? Baru tamat, insya Allah nanti pengumuman tanggal 8. Oh, itu ambil kuliah di mana rencana? Di Unsri, Unsri, jurusan apa? FK. Ada nggak doa yang ingin dipanjatkan di saat di Arab Saudi itu? Semoga papa di sana bisa masuk surga. Awalnya kan sempat ragu kan, sebenarnya kan harusnya kakak saya, karena kakak saya berhalangan untuk menggantikan papa karena kuliah, jadi Caca yang menggantikan papa. Caca berapa bersaudara ya? 2. Oh, cuma 2 bersaudara. Keberangkatan Caca ke Tanah Suci bukan hanya tentang menjalankan ibadah, tapi juga mempersembahkan doa paling tulus untuk almarhum ayah tercinta. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 370 jemaah calon haji kloter 6 embarkasi Palembang asal Bangka Belitung tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang pada Jumat 9 Mei 2025 siang menggunakan 3 pesawat berbeda. CJH kloter 6 berasal dari 4 kabupaten yaitu Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, dan Belitung Timur. Kabupaten Bangka Selatan mengirimkan total 182 jemaah dengan 161 orang tergabung di kloter 6 dan sisanya masuk kloter 7. Mereka sebelumnya telah masuk asrama haji antara di Pangkal Pinang pada 8 Mei 2025 sore. Suparto, jemaah asal Bangka Barat yang telah menunggu selama 13 tahun berhaji, mengaku sangat bersyukur akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci. Apapun yang ada kita tinggalkan saat ini dalam perjalanan jauh itu sesungguhnya sudah tiada lagi. Walaupun secara manusiawi kita masih teringat segala sesuatu yang ditinggalkan. Kita ingin kembali bersih sebagaimana bayi baru lahir, dalam artian ingin memperoleh haji yang mabrur. Pada akhirnya itulah tidak banyak, karena haji mabrur itu janji Allah itu adalah surga. Menggunakan maskapai Saudi Airlines, kloter 6 diberangkatkan menuju Madinah pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dengan kondisi geografis Bangka Belitung yang cukup jauh dari Madinah, para jemaah diimbau untuk menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah. Apa kegiatan ya? Kemarin sudah dari daerah kabupaten masuk ke asrama, di asrama juga punya kegiatan yang padat, kemudian langsung diterbangkan ke Bandara Palembang ini, kemudian ini nanti akan langsung ke Madinah sekitar 9 jam, dan di sana nanti mereka dengan padat kegiatan lah sampai melaksanakan arba'in dan seterusnya. Oleh sebab itu tentu lebih banyak mempersiapkan kebugaran dan kesehatan, tidak begitu memporsir tenaga. Kloter 6 menjadi bagian dari 3 kloter keberangkatan haji asal Bangka Belitung tahun ini, yakni kloter 6, 7, dan 8 melalui embarkasi Palembang. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Unit 2 Subdit Jatantres di Treskrimum Polda Sumsel menangkap pelaku pencurian sepeda motor milik warga negara asing asal Rusia. Tersangka Galih Adrian, 33 tahun, warga Sungai Rebo, Banyuasin, dilumpuhkan karena melawan saat mencoba melarikan diri saat akan ditangkap. Kasus ini bermula saat korban Konstantin Bazrov, 33 tahun, yang sedang melakukan perjalanan menuju Danau Toba, singgah untuk beristirahat di depan sebuah ruko di kota Palembang. Saat terbangun, ia mendapati sepeda motor Matic miliknya berikut kamera raib dibawa kabur pelaku.
Penyelidikan mengarah pada Gali yang diketahui merupakan otak di balik pencurian tersebut. Polisi kini masih memburu satu pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Dari tersangka, polisi turut menyita kunci letter T. Dalam pemeriksaan, Gali mengaku telah melakukan pencurian di setidaknya 30 lokasi berbeda di Sumsel. Ini pelaku utama, satu lagi masih kita kejar. Ditembak yang kedua? Ya, tadi pada saat kita lakukan penangkapan, pelaku ini melakukan perlawanan. Jadi pas saja ambil tindakan tegas yang terukur. Siap. Pengakuannya berapa kali, Bang? Kalau pengakuan 30, yang sudah kita dapat laporan polisinya itu baru 8. Baru 8. Berarti masih kita cari lagi laporannya. Berarti masih pengembangan, Bang? Masih pengembangan. Saat ini tersangka ditahan di Polda Sumsel untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jadi pas kau cocok ke di tempat seluruh. Masuknya yang paling cepat kan rata-rata. Iya kan ada tutup tuh. Ini lah itu buka tutup itu. Oh, buka dulu, bukan langsung nyuci. Kericuhan mulai di Lapas Narkotika Kelas 2B Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan, pecah sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Sejumlah warga binaan berteriak melalui pengeras suara, menyuarakan ketidakpuasan dan merasa diperlakukan tidak adil selama menjalani masa hukuman. Suasana pun memanas hingga para warga binaan sempat menguasai sejumlah blok lapas. Petugas gabungan dari Polsek Musirawas dan TNI langsung diterjunkan ke lokasi. Sekitar 2 jam setelah kejadian, situasi berhasil dikendalikan. Kapolres Musirawas AKBP Agung Aditya memastikan seluruh warga binaan yang berjumlah 1.069 orang telah diamankan kembali ke dalam selnya. Masih sudah aman kondusif, untuk napi sudah bisa kita kendalikan dan sudah masuk ke sel masing-masing. Tinggal kita untuk melaksanakan konsolidasi antara LP, napi, kemudian antara personil kita semua. Jadi dapat dilaporkan tidak ada di sini penyanderaan terhadap pegawai LP. Ya. Jadi semuanya tidak ada penyanderaan. Kasus ini berawal dengan adanya razia rutin yang dilaksanakan oleh pihak lapas untuk penertiban. Hal itu sudah biasa dilakukan sehari-hari sehingga muncul keributan pada pukul 09.45. Dugaan sementara, kerusuhan terjadi akibat warga binaan tidak terima atas razia mendadak yang dilakukan malam sebelumnya. Kepala Lapas Narkotika Muara Beliti Ronald Heru membenarkan bahwa petugas menemukan 54 ponsel saat razia pada Rabu malam. Kita di Jalan Terbangau kita dapatkan handphone sebanyak 54 buah dari 1000 kamar, kecuali minus kamar sel yang tidak kita razia dan kamar 7 Blok Bangau. Meski situasi telah kembali terkendali, polisi masih melakukan penjagaan ketat. Sementara kawasan sekitar lapas juga telah disterilisasi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aktivitas di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan pada Jumat 9 Mei 2025 pagi sudah nampak kembali normal setelah sempat pecah kerusuhan pada Kamis 8 Mei 2025 kemarin. Penjagaan tetap dilakukan petugas gabungan dari Polri, TNI, dan keamanan lapas. Sejumlah fasilitas yang rusak masih belum diperbaiki, seperti sejumlah kaca ruangan yang pecah hanya dibersihkan serpihan kacanya. Sedangkan untuk kunjungan bagi keluarga warga binaan ditiadakan sementara. Keluarga hanya bisa menitipkan barang pada petugas untuk diberikan pada warga binaan. Sementara dari Lapas Narkotika Kelas 2 Muara Beliti, untuk hari ini kami menerima untuk titipan barang. Untuk sementara kami disuruh untuk menerima titipan barang dari mana dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Terus biasanya dilanjutkan dari jam 1 siang sampai jam 2 siang. Ya, untuk sementara itu yang kami dapatkan dari atasan kami untuk menerima titipan barang pada hari ini. Artinya untuk kunjungan ini belum saat ini belum ini ya? Sementara waktu belum. Sehari sebelumnya, kerusuhan sempat terjadi di lapas narkotika ini mampu dikendalikan petugas gabungan dari Polres Musirawas dan Lubuk Linggau, TNI dari Kodim 0406, serta keamanan lapas. Pembersihan barang-barang yang sempat berhamburan saat kerusuhan dibersihkan warga binaan dibantu petugas lapas.
Kerusuhan terjadi dipicu razia ponsel yang dilakukan petugas lapas dan diprotes warga binaan. Tim Liputan Kompas TV, Musirawas, Sumatera Selatan. Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian Jayadi menyatakan lapas narkotika Muara Beliti saat ini masih dijaga personel gabungan karena dalam proses perbaikan setelah kerusuhan warga binaan pada Kamis 8 Mei 2025. Kapolda bilang penjagaan diutamakan di blok sel yang banyak terjadi kerusakan. Menurutnya selama perbaikan dikhawatirkan akses keluar masuk lengang, sebab itu penjagaan juga melibatkan unsur lainnya. Hingga Jumat 9 Mei 2025 siang, kondisi lapas sudah kondusif dan masih dalam proses penyelidikan terkait penyebab kerusuhan. Karena kalau situasinya belum diperbaiki, berarti kan masih bisa bebas keluar masuk mereka. Ini yang perlu dijaga. Jadi standby jenderal, ya. Berapa anggota jenderal yang ditempatkan di lapas? Kalau persisnya Kapolres mungkin yang lebih paham, silahkan saja. Tapi yang jelas kemarin di sana itu personil dari Batalion D Brimob itu bantu di sana. Termasuk kemarin juga sempat kita kerahkan Polres tetangga, Polres Linggau, Polres Muratara. Sebelumnya kerusuhan pecah setelah warga binaan menguasai lapas karena diduga adanya razia ponsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kepala BP POM Palembang menyampaikan saat ini pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan kandungan zat mikrobiologis pada sampel menu makan bergizi gratis yang diduga menyebabkan gejala keracunan pada ratusan siswa di Kabupaten Pali. Proses pengujian diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Setelah hasil uji laboratorium keluar, BP POM Palembang akan menyampaikan pada pihak berwenang. Selain uji sampel menu makanan, BP POM juga melakukan penelusuran pada proses produksi, distribusi, hingga rantai pasok yang digunakan dalam program makan bergizi di kabupaten tersebut. Kami mengambil kewenangan untuk melakukan pengujian pangan, yang diduga menjadi penyebab keracunan. Kita juga lakukan penelusuran, distribusi pangan, produksi, dan juga rantai pasok dari bahan-bahan yang dimasak untuk menjadi menu pangan tadi. Kemudian juga kita lakukan wawancara, termasuk juga pada saat pemrosesan pemasakan tadi, apakah sudah sesuai ketentuan atau tidak. Kita sudah laporkan, dan untuk hasil uji, karena ini hasil ujinya harus dengan laboratorium, dengan peralatan yang memadai, masih menunggu, belum ada hasil yang bisa kita sampaikan. Pemeriksaan dilakukan sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Manajemen Sriwijaya FC menggelar turnamen sepak bola bertajuk EPA SFC U20 sebagai ajang pencarian bakat pemain muda dari seluruh Sumatera Selatan. Turnamen ini diikuti 24 tim dari berbagai daerah di provinsi tersebut. Turnamen ini menjadi langkah awal untuk menyeleksi pemain muda potensial yang akan diproyeksikan memperkuat tim elit Pro Academy Sriwijaya FC U20. Untuk memantau langsung kualitas pemain, manajemen menurunkan 2 mantan pemain yang juga pernah menjadi asisten pelatih Sriwijaya FC, yakni Amirul Mukminin dan Mahyadi Panggabean. Dari pengamatan awal, cukup banyak talenta muda yang menonjol. Ya, perjalanan sendiri seperti ini, turnamen jadi kita lihat dari komposisi pemain, bukan berarti ini ya sifatnya bukan mengejar siapa yang juara, siapa yang ini, bukan. Ini sifatnya tetap ada yang juara, tapi bukan berarti yang juara itu adalah salah satu pemain EPA semua. Mungkin ada beberapa bagian yang menurut kita baik, ya kita ambil. Antusiasme para pesepak bola muda begitu tinggi. Banyak dari mereka berharap bisa terpilih dan bergabung dalam skuad muda Laskar Wongkito. Senang pertama kali soalnya Pak, dari waktu SMP dulu kan soalnya di SON pengen ngerasoi ikut Sriwijaya. Tapi baru sekarang baru ada Pak. Pada tahap awal, panitia hanya akan memilih 60 pemain terbaik. Nantinya jumlah tersebut akan kembali dikerucutkan menjadi 30 pemain untuk masuk dalam tim inti EPA Sriwijaya FC U20. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumsel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya, saya Rubiansyah pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.